Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai subtema 3, pembelajaran 2. Nah, kita akan mengulas kembali dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai surat. Nah, di sini ada satu contoh surat lagi nih teman-teman. Kita simak selanjutnya. Nah, di sini ada satu contoh surat yang tertulis Lembang 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang sangat luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani. Mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni. Aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Nah, teman-teman, di sini tertulis bagian-bagian surat. Yang pertama yaitu surat dibuat di Lembang pada tanggal 10 Agustus. Siapa yang membuat suratnya? Nah, yang membuat suratnya yaitu Udin. Jadi yang membuat surat itu dia ditulis yang paling bawah di sebelah kanan. Ditujukan kepada siapa surat tersebut? Nah, surat tersebut ditujukan kepada Beni. Kepada Beni temannya. Nah, apa sih isi suratnya? Nah, Udin memberitahukan bahwa dia sedang di rumah neneknya yang di Lembang. Nah, Udin juga memberitahukan bahwa keadaan di Lembang sedang hujan turun sangat lebat sehingga sayur mayur yang dipanen itu mengalami gagal panen. Begitu isi surat yang ditulis Udin untuk sahabatnya Beni. Nah, teman-teman sudah paham kan? Jadi tujuan surat itu memberitahukan atau memberi kabar yang akan kita sampaikan kepada seseorang. Jika kalian sudah paham, kita lanjutkan ya. Nah, di sini apa yang Udin ceritakan pada isi suratnya? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah proses terjadinya hujan dan perginya hujan. Untuk lebih lanjutnya, kalian dapat menyaksikan video berikutnya. Peristiwa turunnya air hujan. Hujan merupakan peristiwa alam yang terjadi karena perubahan wujud, yaitu menguap dan mengembun. Pada awalnya, air di permukaan bumi yang terkena panas matahari mengalami penguapan dan bergerak naik menuju atmosfer. Karena suhu udara semakin ke atas semakin dingin, maka uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air. Uap air yang berubah menjadi titik-titik air inilah yang kita sebut proses pengembunan. Titik-titik air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk gumpalan yang sering kita sebut awan. Awan bergerak dan berkumpul dengan awan yang lain. Semakin lama, ukuran awan akan semakin besar dan mencapai ukuran maksimal. Ketika awan sudah mencapai ukuran maksimal, maka turunlah tetesan air. Tetesan air yang turun ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan hujan. Air hujan akan meresap ke dalam tanah dan juga mengalir ke laut. Nah, begitulah peristiwa turunnya air hujan, teman. Sekarang kamu pasti sudah paham, bukan? Dah. Nah, teman-teman, kalian sudah paham kan?
setelah melihat video. Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian kerjakan halaman 39 sampai 41. Miss akan membahas tugas pada halaman 39 sampai 40. Di halaman 39, kalian disuruh untuk menulis proses terjadinya hujan menggunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Jadi, kalian menuliskan proses terjadinya hujan pada lembar di bawah ini. Gunakan menurut bahasa kalian masing-masing. Juga boleh lebih bagusnya lagi menggunakan kalimat efektif ya. Nah, setelah kalian mengerjakan halaman 39, kalian mengerjakan di halaman 40. Di halaman 40 ini kalian mengerjakan tugas matematika mengenai soal cerita. Seperti contoh nomor 1 ya. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Lani makan 3 potong kue. Mama makan 2 potong kue. Berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, di sini ada kue lapis yang akan dipotong berapa bagian? Ya, akan dipotong 10 bagian. Dimakan Lani 3 potong, dimakan mamahnya 2 potong. Kita tulis ke dalam bentuk matematika, yaitu 3/10. 3 bagian punya Lani, 10 bagian itu dipotong 1 lapis, 1 kue lapis dipotong 10 bagian. Nah, kita tulis lagi, ditambah, karena mamahnya memakan 2 potong, jadi tulislah angka 2. Penyebutnya tetap 10 karena sama-sama dipotong 10 sama besar. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Jangan lupa, kalau penyebutnya sama, yang hanya dijumlahkan adalah angka yang di atasnya saja ya teman-teman. Hanya pembilangnya saja yang dijumlahkan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Bagus. Nah, penyebutnya tulis lagi. Apakah penyebutnya dijumlahkan? Tidak ya teman-teman. Penyebutnya tetap 10. Jadi 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Baik teman-teman, dapat dipahami? Dapat ya? Nah, cukup sekian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Nah, kalian tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.